terang cerita ini memuat dua etos tersebut ya. Jadi menurut etos pertama, kerja adalah rahmat, hidup adalah rahmat, everything adalah rahmat. Bahkan kecelakaan jempol pun adalah rahmat. Nah, dalam buku saya itu saya sebut namanya itu rahmat terselubung, ya kan? Nah, tanpa kemampuan kita memaknai apapun sebagai rahmat, maka kita tidak mungkin keluar dengan etos 6, yakni kreativitas. Tapi begitu si bapak yang jempolnya kena martil ini merasa ini bukan sekedar sakit, tetapi kemudian dia lihat kesempatan buat dia memahami, menerima, dan menggunakan jempolnya dengan cara yang sebelumnya dia tidak sadari, maka kecelakaan itu menjadi berkah, gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi etos 1 merupakan kondisi agar etos 6 muncul. Etos rahmat merupakan kondisi agar kreativitas muncul. Kreativitas adalah apapun yang kita pikirkan, yang keluar dari benak kita, menghasilkan pikiran-pikiran yang baru, yang baik, pikiran-pikiran yang cerdik, membawa keuntungan, membawa kebaikan, gitu kan? Nah, tetapi kalau di awalnya sudah negatif, di awalnya sudah laknat, bukan rahmat, ya nggak keluar nih, gitu kan? Jadi sekali lagi, dalam peradaban baru yang sedang mengiringi kita menuju tahun-tahun ke depan, ya, mengarungi abad ke-21, kita tegaskan lagi bahwa dibutuhkan kultur arif, budaya bijak, yang bisa melihat segala pengalamannya dari kacamata positif. Nah, dengan demikian, kita akan bisa bersahabat dengan kemajuan-kemajuan sains dan teknologi, dan dengan demikian membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi kita sebagai umat, sebagai bangsa, bahkan sebagai individu tentu saja. Kalau tidak, sejarah sudah menunjukkan bangsa manapun yang anti ilmu pengetahuan, bangsa manapun yang tidak memedulikan kemajuan-kemajuan sains, itu akan menjadi bangsa yang ketinggalan. Sejarah mengajarkan itu kepada kita, ya kan? Dahulu misalnya contoh saja nih, bagaimana Italia dengan sangat terkemuka pada waktu itu, pada abad ke-15 di depan dia, ya kan? Tetapi Italia kemudian ketinggalan dengan bangsa tetangganya di Eropa. Inggris maju di depan. Inggris menghasilkan Newton, menghasilkan James Watt. Nah, semua pionir-pionir revolusi industri yang mulai bergelora di Eropa di abad ke-18 itu pada umumnya orang Inggris. Nah, kemana orang Italia? Nah, itu dia. Karena pikiran-pikiran baru dan sikap-sikap baru justru muncul di Inggris, gitu kan? Yang tadinya di abad 15 itu tuh Italia lebih maju daripada Inggris. Nah, itu contohnya. Jadi apabila sebuah bangsa pengen maju, memang dia mesti mengembangkan sikap-sikap yang bersahabat, friendly terhadap ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, buat saya tentu saja di radio ini kita paling sering berbicara tentang kerja dan bisnis dan pengembangan ekonomi, ya. Saya mau mengatakan bahwa saya lihat bisnis di Indonesia itu ke depan pun, di masa lalu juga sudah, itu akan maju kalau kita menerima uluran investasi teknologi ilmu pengetahuan dari luar. Coba lihat, minyak pertama kali digali di Indonesia di mana? Kan di Pangkalan Beranda, lalu Caltex di Riau, ya kan? Sekarang di Kalimantan Tengah banyak, di Kalimantan Timur banyak. Tapi awalnya itu di situ. Siapa yang membawanya? Ya Belanda, ya kan? Perkebunan misalnya. Sekarang perkebunan sawit itu adalah sumber kekayaan yang sangat penting buat Indonesia. Tapi perkebunan sawit itu kan baru masuk di Indonesia, perkebunan lah pada umumnya. Itu kan sekitar 1850 di Sumatera Timur. Siapa yang bawanya? Ya lagi-lagi perkebunan awal itu adalah punya orang Belgia, punya orang Amerika. Goodyear sudah punya kebun karet di daerah Pematang Siantar sedini 1850, ya kan? Nah, jadi ketika Indonesia membuka diri terhadap teknologi baru, terhadap ilmu yang baru, maka Indonesia menjadi ladang kesuburan, ladang kemakmuran, ya kan? Nah, tetapi kan masih banyak Indonesia ini yang belum digali kekayaannya. Di bawah samudra Indonesia, laut Indonesia, gunung Indonesia,
itu masih dibiarkan saja begitu kekayaan alamnya. Nah, itu semua akan menunggu investasi baru, menunggu teknologi baru dan sains yang baru. Nah, kita orang Indonesia kan mesti friendly dong.